Assalamualaikum, saya Putri Nabila Ulfa, Prodi Sistem Informasi akan menjelaskan tentang poin yang terkait dengan Strategi Nasional Indonesia yang dirumuskan dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional atau RPJPN 2005-2025. Yang pertama, stabilitas politik dan keamanan. Strategi Nasional Indonesia mencakup upaya untuk memelihara stabilitas politik, menjaga keamanan nasional, dan memperkuat kedaulatan serta integritas wilayah negara. Kedua, perekonomian berbasis sumber daya alam, yaitu strategi nasional ini berfokus pada pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di Indonesia. Hal ini melibatkan diversifikasi ekonomi, peningkatan daya saing, pengembangan industri, dan pemberdayaan sektor ekonomi yang berbasis masyarakat, seperti sumber energi dan bahan bakar, misalnya minyak bumi. Pembangkit listrik dan sinar matahari yang dapat memenuhi kebutuhan makhluk hidup. Untuk tempat tinggal, misalnya perpohonan. Contoh lainnya adalah dari inovasi daerah bertajuk pemanfaatan nanoteknologi di bidang perikanan. Melalui kanal YouTube BRIN atau Badan Riset dan Inovasi Nasional Indonesia Kaya Raya dengan Energi, Sumber Daya Alam, Mineral, dan Hayati sebagai bahan baku industri. Indonesia juga nomor 2 keragaman flora dan fauna, negara dengan populasi terbesar ketiga di Asia, dan kelima di dunia mencapai 250 juta jiwa. Luas area 1.919.414 km persegi dengan 17.508 pulau di dunia. Sayangnya, kekayaan alam kita diekspor besar-besaran dengan harga yang murah. Namun karena generasi milenial, kekuatan kita seharusnya sudah mulai menyandingkan universitas dan balitbangda dengan UMKM serta adik-adik muda kita. Mari kita mulai berpikir bagaimana ikut serta di dalam pengembangan ekonomi dengan teknologi. Yang ketiga, pembangunan manusia dan pendidikan. Strategi ini mencakup upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui pendidikan yang berkualitas, peningkatan akses ke layanan kesehatan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Anak-anak yang bergizi dan sehat di masa dewasa agar kelak menjadi warga negara yang sentosa. Keempat, ada infrastruktur dan aksesibilitas. Strategi Nasional Indonesia mengakui pentingnya pembangunan infrastruktur yang handal dan terintegrasi untuk memfasilitasi konektivitas antar wilayah, meningkatkan mobilitas, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. 5. Kepemimpinan global dan kerjasama internasional. Strategi Nasional Indonesia mencakup peran aktif dalam diplomasi internasional, kerjasama dengan negara lain, dan partisipasi dalam organisasi regional dan internasional untuk mempromosikan kepentingan nasional, perdamaian, dan kerjasama multilateral. 6. Lingkungan hidup dan keberlanjutan. Strategi nasional ini menekankan pentingnya pelestarian lingkungan hidup, pengelola sumber daya alam yang berkelanjutan, dan mitigasi perubahan iklim untuk menjaga keberlanjutan ekologi dan kehidupan masyarakat. 7. Keamanan energi. Strategi ini bertujuan untuk mengamankan pasokan energi dalam negeri melalui diverifikasi sumber energi, pengembangan energi terbarukan, dan penguatan efisien energi. 8. Penguatan kapasitas pertahanan. Strategi Nasional Indonesia mencakup pengembangan kekuatan pertahanan yang tangguh untuk menjaga keadaan negara, menjaga stabilitas regional, dan berkontribusi pada perdamaian dunia. Strategi nasional adalah serangkaian rencana dan tindakan yang diadopsi oleh sebuah negara untuk mencapai tujuan-tujuan nasionalnya. Setiap negara pun pasti mempunyai strategi nasionalnya, termasuk Indonesia. Keberadaan strategi nasional ini adalah untuk bertujuan agar sebuah negara atau wilayah
mampu mencapai tujuan serta sasaran politik yang sudah ditetapkan sebelumnya. Oleh sebab itu, strategi nasional ini bersifat penting agar negara punya acuan dalam menjalankan pemerintahannya. Berdasarkan buku Pendidikan Kewarganegaraan oleh Minto Rahayu pada tahun 2007, strategi nasional itu adalah cara melaksanakan politik nasional, yaitu cara mencapai tujuan nasional atau sasaran nasional atau keadaan tertentu yang dikehendaki dan ditetapkan bersama. Strategi nasional ini harus dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat di Indonesia, baik pemerintahan maupun warga sipil. Tujuan nasional ini menjadi tanggung jawab seluruh bangsa Indonesia tanpa pandang bulu. Dasar pemikiran strategis nasional. Nasional harus memahami pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam sistem ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, wawasan Nusantara, dan ketahanan nasional. Landasan pemikiran dalam sistem ideologi ini sangatlah penting sebagai kerangka acuan dalam penyusunan politik dan strategis nasional. Oleh karena itu, di dalamnya terkandung dasar negara, cita-cita, tujuan nasional, dan konsep strategis bangsa Indonesia. Dalam isi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berlandaskan pada Pancasila menegaskan bahwa Indonesia adalah negara ideologi yang selalu menjunjung tinggi nilai leluhur yang sudah diwariskan secara turun-temurun, yaitu selalu berpegang pada agama. Pengetahuan akan wawasan Nusantara merupakan salah satu landasan pemikiran yang cukup berpengaruh dalam penentuan politik dan strategis nasional dalam pengambilan keputusan. Semua peraturan yang ada dapat berlaku di tempat lain. Maka dari itu, peraturan dan pengambilan keputusan dapat disesuaikan dengan keadaan situasional di suatu tempat. Ketahanan nasional, ketahanan pangan, serta pertahanan dan keamanan nasional merupakan pemikiran yang tidak boleh dilupakan dalam politik dan strategis nasional. Ketahanan pangan merupakan strategis dalam mensejahterakan kebutuhan masyarakat suatu negara. Pertahanan dan keamanan suatu negara sendiri adalah hal yang mutlak, yang tidak boleh ditawar. Pertahanan dan keamanan adalah suatu hal yang harus ada dan juga mutlak dalam pemberlakuannya, dikarenakan negara yang mandiri adalah negara yang dapat tegas dan mampu bertahan dalam situasi apapun. Strategi nasional berdasarkan politik. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan dulu pengertian dari politik itu. Politik adalah berbagai macam kegiatan yang menyangkut proses penentuan tujuan dari sistem negara dan upaya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan yang kita kehendaki. Pengambilan keputusan mengenai seleksi antara beberapa alternatif dan penyusunan skala prioritas dan tujuan yang telah ditentukan. Adapun aspek-aspek politik, yang pertama ada negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, distribusi, dan kebijakan umum. Yang terakhir ada stratifikasi politik nasional dalam negara Republik Indonesia, yaitu yang pertama menentu kebijakan puncak, yaitu meliputi kebijakan tertinggi dan menyeluruh secara nasional dan mencakup penentuan undang-undang dasar. Yang kedua, penentu kebijakan umum, lingkupnya nasional dan berisi mengenai masalah-masalah makro strategi guna mencapai idaman nasional dalam situasi dan kondisi tertentu. Yang ketiga yaitu penentu kebijakan khusus, merupakan kebijakan terhadap suatu bidang utama pemerintah. Wewenang kebijakan khusus ini berada di bidang materi. Yang keempat, penentu kebijakan teknis, meliputi kebijakan dalam suatu sektor dan bidang utama dalam bentuk prosedur serta teknik untuk mengimplementasikan rencana, proses, dan kegiatan. Yang kelima, ada penentu kebijakan daerah, merupakan kebijakan terhadap yang ditetapkan oleh tiap daerah. Wewenang berada di tangan kepala daerah tingkat 1 dan tingkat 2 dengan persetujuan DPRD. Yang selanjutnya di bidang hukum, menegakkan hukum secara konsisten untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan, kebenaran, dan supremasi hukum serta menghargai hak asasi manusia.